Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Pak Andi. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotaan Eka Indrisari dan Zainur Indrianto. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang kedua. Di sini kami diberikan tugas untuk memaparkan materi pada ruang kolaborasi terkait kemampuan pengetahuan diri pada topik 4. Sebelum kita membahas mengenai aspek pengetahuan diri, kita harus tahu dulu 6 aspek penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Nah, dalam UBD itu ada 6 aspek. Yang pertama ada mampu menjelaskan, yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima mampu berempati, dan yang akan kita bahas pada slide berikutnya yaitu memiliki pengetahuan diri. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami diberikan tugas untuk menjelaskan atau memaparkan mengenai aspek pengetahuan diri. Nah, siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif. Yang kedua, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman diri sendiri. Yang ketiga, siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Siswa yang memiliki pengetahuan diri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Yang kedua, siswa mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan, pikiran, perasaan, dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Dan yang terakhir, siswa dapat menemukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah, dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtut, serta menarik kesimpulan dan permasalahan sistematis. Di dalam aspek pengetahuan diri, terdapat 5 cakupan. Yang pertama yaitu sadar diri, yang kedua metakognitif, yang ketiga penyesuaian diri, yang keempat reflektif, dan yang terakhir bijak. Sebelum kita membahas mengenai 5 aspek tersebut, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan diri. Nah, pengetahuan diri adalah salah satu kunci pengembangan pribadi yang merupakan salah satu prinsip dasar untuk dapat mengatur emosi, berhubungan dengan orang lain, dan memperjuangkan tujuan kita. Dengan mengetahui pengetahuan yang ada di diri sendiri, kemudian dikembangkan dengan melalui belajar. Nah, belajar merupakan perubahan yang efektif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang kuat. Belajar juga merupakan akibat adanya interaksi, stimulus, dan respon. Kita akan membahas mengenai aspek pengetahuan diri yang pertama, yaitu sadar diri. Peserta didik dikatakan memiliki kesadaran diri tentang emosi yang dirasakannya, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya dalam proses pembelajaran. Nah, pada sadar diri ini terdapat rubrik penilaian. Kita di sini menggunakan 4 skor, di mana skor keempat itu, siswa mampu memahami dirinya dalam bertindak dan kritis terhadap informasi yang diperolehnya. Untuk skor ketiga, siswa cukup mampu memahami dirinya dalam bertindak dan cukup kritis terhadap informasi yang diperolehnya. Skor kedua, siswa kurang mampu memahami dirinya dalam bertindak dan kurang kritis terhadap informasi yang diperolehnya. Dan untuk skor pertama, siswa tidak mampu memahami dirinya dalam bertindak dan tidak kritis terhadap informasi yang diperolehnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu metakognitif. Nah, metakognitif ini merupakan sebuah konstruksi psikologis yang kompleks meliputi pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan di pikiran dan cara kerjanya. Rubrik penilaian metakognitif terdapat 3 jenis pengetahuan, yaitu ada deklaratif, prosedural, dan kondisional. Nah, untuk rubrik metakognitif ini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu saya memahami isi public notice dengan baik. Yang kedua, saya mampu menganalisis isi public notice dengan baik. Yang ketiga, saya mampu membandingkan 2 public notice dengan baik. Dan yang terakhir, saya mampu menganalisis kaidah kebahasaan public notice dengan baik. Untuk kriterianya, di sini ada 3 kriteria, yaitu sangat memuaskan, dan kurang memuaskan. Untuk aspek yang ketiga yaitu penyesuaian diri. Nah, pada aspek penyesuaian diri ini merupakan proses yang mengacu pada hubungan harmonis antara tuntunan internal yaitu motivasi dan tuntunan eksternal yaitu realitas. Pada penyesuaian diri ini terdapat rubrik penilaian di mana terdapat 4 skor penilaian yang sama seperti di sadar diri. Untuk skor keempat, siswa mampu menyesuaikan diri ketika di kelas dengan baik. Skor ketiga, siswa cukup mampu menyesuaikan diri ketika di kelas dengan baik. Skor kedua, siswa kurang mampu menyesuaikan diri ketika di kelas dengan baik. Dan skor pertama, siswa tidak mampu menyesuaikan diri ketika di kelas dengan baik. Selanjutnya, pada aspek yang keempat yaitu reflektif. Peserta didik mampu melakukan refleksi apabila mereka mampu menangkap dan melengkapi pembelajaran yang baru dipelajari atau memiliki kemampuan dalam merenungkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, pada aspek reflektif ini, ada 4 skor juga pada rubrik penilaian. Untuk skor yang keempat, siswa mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Skor ketiga, siswa cukup mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Skor kedua, siswa kurang mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Dan skor pertama, siswa tidak mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Aspek penilaian diri yang terakhir yaitu bijak.
Bijak merupakan suatu cerminan sikap dan perilaku seorang terhadap sesuatu yang dilihat berdasarkan apa yang ada di pikirannya secara tepat pada situasi dan kondisi seperti apapun, bersifat objektif dan mampu mengambil makna atau pelajaran penting dari proses pembelajaran. Nah, untuk bijak ini ada 4 skor juga pada rubrik penilaian. Untuk skor yang keempat, siswa mampu mengambil keputusan dengan tepat. Skor ketiga, siswa cukup mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang skor kedua, siswa kurang mampu mengambil keputusan dengan tepat. Dan skor pertama, siswa tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Sekian pemaparan materi mengenai aspek-aspek pada pengetahuan diri yang dapat saya sampaikan, yaitu perwakilan dari kelompok 6 yang sudah kita bahas, yaitu pengertian dari 5 aspek tersebut dan juga rubrik penilaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.